Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru huwal azizul hakim. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu pertanyaan dari saudara kita yang mengatakan, apa perbedaan insan dengan manusia? Saudara, kalau kita yang memandang, yang jelas tidak ada perbedaan. Tetapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia membedakan antara insan dengan manusia. Karena di dalam Al-Quran juga ada dua sebutan, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kemudian di situ juga ada kata al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Saudara, kalau kita membahas ini, yang jelas sangatlah keras. Mungkin sebagian saudara tidak bisa menerima, tapi kita harus bahas karena ini adalah suatu pertanyaan dan sangat menarik untuk dibahas supaya kita tahu seperti apa itu manusia dan seperti apa itu insan. Subhanallah. Saudara, perlu diketahui bahwa yang disebut insan itu apabila manusia itu sudah mengenal dirinya sehingga dia mengenal Tuhannya, kemudian fana sampai pada tingkat bakabillah, kekal bersama Allah. Kalau belum mengenal dirinya, maka itulah disebut manusia. Sekali lagi, hanya orang-orang mengenal dirinya yang disebut insan, sebab insan itu adalah manusia yang sempurna. Subhanallah. Orang-orang yang sampai tingkat manusia atau mengenal dirinya, inilah orang-orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa dan apa keistimewaannya? Orang yang disebut insan, yaitu orang-orang sampai kepada Allah, baka bersama Allah, tidak berlaku lagi sholat, ketika dia menyembah Allah, kafir. Subhanallah. Jangan salah paham.
karena kita akan bahas tuntas supaya saudara paham kenapa dia menyembah Allah kafir. Ini yang perlu kita ketahui. Ketika dia menyembah Allah kafir bagi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang sampai kepada Allah, dia sudah betul-betul fana di dalam tindakan sholat apapun itu. Dia tidak menyaksikan dirinya, tapi yang disaksikan adalah Allah, bahwa Allah lah yang berbuat di dalam sholat itu, bukan dia. Dia sadar tentang Allah, bukan sadar tentang dirinya. Saudara, saya akan bercerita sedikit. Ketika Jibril itu iri kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengeluh kepada Allah. Ya Tuhanku, kata Jibril, sholat wajib kepada Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya. Mana bagianku? Kata Jibril. Lalu apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wahai Jibril, sholat itu tidak berlaku lagi bagi orang yang telah sampai kepadaku. Subhanallah. Bukan cuma tidak berlaku, tapi kafir ketika dia merasa menyembah Allah. Kafir sekafir-kafirnya. Bukankah kita sudah sering mengatakan tiada daya dan upaya kecuali Allah? Berarti kita tidak punya daya upaya untuk menyembah Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah itu sendiri. Itulah yang disebut dia yang menyembah, dia yang disembah. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, saya mengenal Allah, itu pembohong besar. Karena kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Inilah saya sering katakan bahwa kita harus selalu sadar tentang Allah di dalam sholat itu. Artinya kita harus menyaksikan Allah di dalam sholat itu, bahwa Allah itulah yang berbuat di dalam sholat itu, bukan kita. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Barang siapa sholat tidak menyaksikan Allah di dalam sholatnya, sekalipun sholat 1000 tahun tidak akan mendapat apa-apa. Apa yang kita sembah? Allah. Tapi kita tidak menyaksikan Allah yang kita sembah. Coba bayangkan. Kita harus selalu sadar tentang Allah. Jangan sadar tentang diri sendiri. Kalau Allah yang berbuat di dalam salat itu, lalu kita merasa bahwa aku yang berbuat, itu orang-orang kafir. Kafir kita, saudara, kalau kita merasa menyembah Allah. Karena kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali Allah. Maka marilah kita perbaiki salat kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan pernah merasa, karena itu adalah kesombongan. Fanakan dirimu di dalam sholat.
Jangan pernah merasa ada, karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Semoga dipahami, dimengerti, agar sholat kita menjadi lebih baik, berkualitas, dan betul-betul sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.